Halo teman-teman, kembali lagi di Ayo Gawe Kerja Kerja Kerja. Nah, sejak awal saya mengupload konten YouTube ini dari awal, entah itu mungkin YouTube juga, Instagram ataupun TikTok ya. Kami dari Ayo Gawe itu sempet kayak ngomong kalau di Ayo Gawe ini kontennya nanti ada beragam, terutama di YouTube ya. Selain sharing lowongan kerja, kita juga bakalan ada job hunting, kita bakalan ada tips dan trik, ada interview dan sebagainya. Nah, untuk interview, dari awal membuat Ayo Gawe ini, saya sempat kepikiran interview yang seperti apa ya, yang mungkin bisa bukan hanya menarik ya, kalau menarik udah biasa, tapi bisa bermanfaat, bisa mendatangkan motivasi, sebuah pembelajaran buat teman-teman sekalian yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Apa ya, sampai satu titik saya menemukan sebuah ide, bagaimana kalau saya menginterview teman-teman atau orang-orang yang punya pengalaman kerja, pengalaman mencari kerja, atau mungkin sedang bekerja, yang mungkin ilmu dari mereka ini atau pengalaman-pengalamannya ini bisa jadi kayak motivasi, bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua yang mengikuti konten atau channel YouTube-nya dari Ayo Gawe. Nah, dan juga kemarin kebetulan saya habis dari luar kota. Ini kalau teman-teman lihat YouTube saya sebelum video ini kan saya pakai kaos ya kan, karena itu saya masih di luar kota, karena masih liburan. Ini sudah pakai yang putih ini lagi, berarti saya sudah kembali di rumah dan bisa membuat konten untuk teman-teman. Nah, saya sempat mikir gitu, selain YouTube ya, platformnya apa sih yang bisa menarik biar bisa gampang nih teman-teman dengerinnya. Kemarin waktu saya di Malang, saya bertemu salah satu teman saya, terus sharing-sharing, terus dia ngomong, Mas, kenapa nggak dijadikan konten podcast aja gitu, kan sekarang rame podcast. Saya sempat terbersit untuk membuat podcast, cuma bingung gitu, podcastnya mau digimanain gitu kan, atau kayak gimana. Nah, akhirnya setelah kemarin merenung, gimana kalau saya membuat podcast sekalian YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa memilih nonton di YouTube untuk visualnya, atau kalau lagi mager cuma dengerin suara aja bisa. Nanti kita akan upload kontennya tuh di Anchor. Jadi Anchor itu bisa langsung connect ke Spotify kalau teman-teman punya Spotify. Bahkan nanti kita juga bakal upload di Noise. Jadi teman-teman bisa tinggal milih aja nih platformnya buat dengerin konten podcast ini. Sebenarnya nggak bisa dikatakan full podcast ya, jadi lebih kayak sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol. Untuk episode pertama ini yang ngobrol saya sendiri, karena saya belum sempat untuk interview teman-teman saya atau orang-orang terdekat saya dulu, atau orang-orang yang punya pengalaman kerja yang cukup menarik buat teman-teman dengerin nanti ya. Terus saya akhirnya juga terkepikiran gitu, dinamain apa ya kontennya gitu. Masa cuma interview, kan ya kaku banget gitu loh. Akhirnya baru malam ini ini sekitar jam 10 malam. Ini kalau saya take-nya udah setengah 11 ya, waktu saya bikin nemuin idenya itu jam 10 malam, tanggal 4 September 2022. Hari apa ini ya? Hari Minggu, gila loh, minggu loh kepikiran ide. Jadi saya terbersit untuk menamakan sebuah konten interview ini, namanya Working Class Hero. Ada lagunya kalau nggak salah ya, Working Class Hero artinya pahlawan kelas pekerja. Kenapa saya namakan itu? Karena menurut saya agak catchy sekali ya namanya Working Class Hero. Jadi kayak menurut saya teman-teman yang berusaha mencari kerja atau sudah bekerja atau bertahan dalam pekerjaannya itu adalah pahlawan-pahlawan dari kelas pekerja. Kalau nggak ada teman-teman, para pahlawan ini, para pekerja ini, usaha segede apapun nggak akan jalan, bener nggak sih? Misal nih ada orang pengusaha punya pabrik A, punya usaha B, punya usaha C. Kalau nggak ada pekerjaannya gimana mau jalan? Kan nggak mungkin kan dia handle sendirian. Makanya kalau ada orang semuanya tuh harus jadi pengusaha. Iya, tapi kalau semuanya jadi pengusaha, siapa yang kerja? Siapa yang membuat? Siapa yang produksi? Kan tetap butuh ada orang yang bekerja. Makanya keberadaan teman-teman yang merelakan dirinya, merelakan waktunya, kesehatannya, selain mendapatkan gaji, mereka ini adalah mempertahankan agar roda perekonomian bisa berputar. Betul kan? Dan sekarang tanggal 4 September, kemarin tanggal 3 September kalau nggak salah, BBM sudah naik, Pertalite juga sudah naik, subsidi juga sudah naik. Mungkin ini adalah era-era terberat buat teman-teman yang bekerja di tengah himpitan ekonomi tapi tetap harus semangat bekerja. Itulah kenapa kami dari Ayo Gawe juga ada, karena mungkin ada 1-2 teman-teman yang ingin berpindah pekerjaan atau masih belum dapat pekerjaan, ingin menyelamatkan perekonomian keluarganya. Itulah kami hadir untuk memberikan informasi lowongan kerja yang up to date, terverifikasi juga, yang trusted lah ya. Karena saya punya pengalaman sendiri. Untuk episode kali ini saya menceritakan diri saya sendiri dulu ya, perkenalan ya. Nanti next episode berikutnya semoga saja saya sudah bisa menemukan narasumber untuk bisa berbagi kisahnya dalam konten Working Class Hero. Jadi di YouTube ini tidak hanya sekedar share lowongan pekerjaan, juga share banyak hal gitu biar manfaatnya lebih terasa buat teman-teman.
Perkenalkan juga, saya adalah Pepeng. Untuk saat ini, pekerjaan saya adalah sebagai content creator, brand marketing juga, anything lah, apapun saya lakukan. Saya juga seorang stand up comedian. Basicnya, saya adalah seorang programmer. Jadi saya sempat kuliah di tahun 2009 sampai 2012 sebagai seorang programmer, lulusan IT, D3 sih, di salah satu kampus teknik negeri yang cukup terkenal di Surabaya, bukan ITS, sebelahnya Polteknya. Saya lulusan D3 di situ, cum laude juga. Mundur ke beberapa tahun sebelum itu, saya adalah seorang anak kedua dari bapak ibu saya, yang ibu saya cuma ibu rumah tangga, bapak saya karyawan, bukan karyawan sih, kalau karyawan dapat gaji rutin ya, tukang sandal. Jadi bapak saya kerja kayak di seorang bos atau juragan gitu, yang kerjanya bikin sandal gitu. Gaji nggak pasti, kadang kalau rame kejual ya gajian, kalau enggak ya nggak makan. Dengan posisi saya punya saudara itu sama saya ya 5 orang, dan semuanya harus bersekolah, harus hidup, harus dengan kondisi perekonomian kami itu, ini garis kemiskinan tiarap di sini, tenggelam di sini ya. Dan apesnya adalah jarak antar saudara saya dengan saudara-saudara yang lain itu 3 tahunan gitu loh. Jadi kakak saya yang paling tua, mbak saya itu usianya berapa gitu ya, saya 3 tahun di bawahnya, adik saya 3 tahun, 3 tahun semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika masuk sekolah itu orang tua saya langsung pusing. Kenapa? Misal kejadiannya itu pernah paling epic, mbak saya masuk kuliah, saya masuk SMA, adik saya di bawah saya masuk SMP, di bawah lagi masih SD, di bawahnya lagi masuk ke SD. 5 orang ini beruntun masuk. Kan setiap pendaftaran baru itu pasti keluar duit banyak kan, untuk registrasi, seragam, anything. Kadang setelah saya udah sampai di titik ini, saya kepikiran dulu kok bisa ya. Kayak gak masuk akal aja gitu. Terus akhirnya semuanya berjalan. Saya bisa kuliah di Surabaya dengan beasiswa tentunya, nggak mungkin bayar sendiri, dari mana duitnya. Di awal-awal kuliah pun saya sempat nggak bisa bayar uang registrasi ulang, karena saya nggak tahu kalau registrasi ulang semahal itu. Mungkin nggak sih, kayak saya waktu SMA aja, kayak misal kelas 1 naik kelas 2 itu kan memang sudah ada registrasi ulang kan, itu bayarnya cuma 70.000 kalau nggak 50.000, itu pun aja saya ngutang gitu loh, karena nggak ada duit, beneran nggak ada duit gitu. Waktu kuliah saya udah pede, waktu itu saya sempat kayak kerja serabutan gitu, bantuin jaga warnet atau apapun gitu, dapat punya duit 100.000. Saya pikir registrasi ulang kuliah cuma paling 70.000. Saya bawa 100.000 loh, yakin banget ke kampus bawa 100.000. Ternyata registrasi ulangnya 1,5 juta, mampus. Ya akhirnya saya pulang, tapi untung dibantu oleh teman saya yang kebetulan bantuin, minjemin duit. Terus akhirnya saya bisa lanjut kuliah, dan untuk mengganti duit itu saya kerja waktu itu ngelesi. Jadi teman-teman mungkin gak heran kalau anak-anak ITS itu rata-rata ngelesi kerjaannya, set jobnya itu ngelesin, pasti ngelesin rata-rata. Kalau nggak gitu ya apa gitu, tapi paling sering jadi guru les. Akhirnya bisa survive. Karir saya terbantu ketika saya magang. Jadi waktu semester 3 kalau nggak salah, saya magang di sebuah software house di Surabaya. Saya magang di situ. Untung atasan saya waktu itu baik banget. Jadi selain magang, saya diizinkan untuk tinggal di kantor itu, ada mesnya gitu. Karena apa? Saya sebenarnya dari semester 1, 2, 3 itu nggak punya kos-kosan. Semester 1 doang saya ngekos. Itu habis itu semester 2 nggak ada duit buat ngekos. Akhirnya saya nebeng ke tempat di rumah teman saya yang ngasih duit pinjaman tadi itu, dia punya bengkel. Saya nginep tidur di bengkel itu selama 1 semester. Ya gitu. Agak serem sih sebenarnya, karena di situ emang agak sepi dan lain-lain gitu. Tapi ya demi hidup ya, mau nggak mau tetap jalan. Baru semester 3 saya tinggal di mes kantor yang agak lebih proper, AC, ada wifi-nya, enak banget. Dan saya waktu itu digaji kalau nggak salah, karena cuma magang sih, sebenarnya nggak digaji. Karena kalau anak magang kan biasanya nggak digaji. Tapi mungkin karena bosnya kasihan sama saya digaji waktu itu setelah kelar magangnya. Jadi magangnya itu 1 semester, semester 4-nya saya disuruh kerja di situ sebagai ya juga magang sih. Dapat 500.000 sebulan, lumayan lah. Untuk anak waktu itu yang 2010, 2011, kondisi keuangan nggak punya duit apa-apa, nggak punya pegangan, dapat duit segitu lumayan lah. Untuk sebulan bisa ditabung setahun untuk bisa bayar kuliah ya. Dan kadang-kadang kalau ada side project itu dari bos, itu waktu itu dikasih side project kemana itu dapat juga. Jadi ya lumayan lah, bisa bertahan hidup. Lulus dari kuliah, saya lulusan IT, IP 3,7. Tapi saya nggak pernah ngelamar kemana-mana, karena ketika lulus saya langsung direkrut di tempat perusahaan saya magang tadi sebagai implementator waktu itu. Jadi tugas saya itu, jadi kantor saya itu adalah konsultan IT untuk pemerintahan. Jadi saya sering keliling hampir seluruh Indonesia, saya sudah pernah
Dari Sabang sampai Merauke belum pernah. Jadi satu pulau yang belum saya kunjungi itu cuma Papua waktu itu, belum sempet. Sulawesi udah, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali udah. Papua belum sempet karena keburu desain. Jadi saya kerja sebagai implementator. Tugasnya itu adalah ngecekin kalau ada error dimanapun. Misal ada error dibenerin, ada bug dari program dibenerin. Akhirnya dapat pengalaman tuh, karena sebenarnya saya nggak bisa kayak gini ya dulu teman-teman. Saya tuh punya problem, yaitu saya punya masalah nggak bisa ngomong di depan umum. Nervousnya gila-gilaan, saya sampai nangis, kayak bukan keping nangis ya, kayak alur mata keluar gitu saking nervousnya. Tapi karena itu saya akhirnya, kan kerjanya saya sering ketemu orang nih, selain implementator, akhirnya saya waktu itu dinaikin jabatannya sebagai pelatih untuk PNS. Jadi kalau ada program nih yang dibikinkan oleh kantor saya di ACC sama Pemkapnya itu, kami ada tugas lain, yaitu harus ngelatih PNS untuk menggunakan program itu. Nah, akhirnya saya dinaikin jabatan sebagai trainer. Saya ngelatih orang-orang untuk memakai program, dan sekaligus saya benerin error-errornya gitu. Lumayan juga, tapi problemnya saya kan nggak bisa ngomong. Akhirnya saya belajar stand up comedy lah, join komunitas. Akhirnya saya lebih lancar, bahkan kalau ngelatih bisa sambil guyon, sambil bercanda gitu. Akhirnya karir semakin baik, diangkatlah jadi programmer. Jadi implementator programmer plus naik waktu itu implementator trainer programmer. Jadi saya bikin programnya untuk nanti diimplementasikan di daerah, ada share profit juga, jadi lumayan. Gajinya emang nggak gede waktu itu. Kalau nggak salah itu di tahun 2010 something, UMR Surabaya itu kalau nggak salah 3 juta something, 2,5. Saya gajinya waktu itu cuma 1.500.000. Memang kecil. Memang dari bos juga ngomong nggak bisa gaji besar, emang duitnya nggak gede kalau untuk gaji. Tapi dapat lainnya adalah dari side projectnya. Jadi setiap kali saya ngelarin program itu dapat bagi hasil dari tiap project. Hitungannya persentase. Itu lumayan buat nabung, akhirnya nikah. Jadi itu salah satu perjalanan karir ya. Jadi saya nggak pernah merasakan melamar kerja ketika lulus kuliah. Tapi itu juga antara privilege juga sebagai handicap. Ketika waktu saya keluar dari kantor itu, saya juga melamar ke tempat lain. Akhirnya saya tidak terbiasa untuk melamar kerja gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau ada sebelum di kantor itu pun saya juga sempat ikut-ikut melamar kerja kayak ada psikotes, ada interview or anything gitu. Tapi nggak sering, karena apa? Karena saya santai, karena saya kan waktu ngelamar kerja di banyak tempat itu, saya posisi masih bekerja di tempat kantor saya di software itu. Jadi kalaupun nggak lolos ya santai aja, saya masih kerja ini kayak gitu. Akhirnya ketika saya benar-benar resign, saya bingung nih ngelamar kerjanya kayak gimana gitu kan. Akhirnya saya coba ngelamar-lamar di tes, ternyata ya nggak semua pekerjaan bisa saya ambil di bidang IT gitu, nggak nemu yang benar-benar cocok gitu. Akhirnya saya sempat kerja di software lain, nggak lama, cuma 3 bulan dipecat juga waktu itu. Nggak sampai 3 bulan, mungkin sebulan 2 bulan, karena nggak cocok juga saya. Ternyata kayaknya udah capek untuk jadi seorang programmer nih. Akhirnya saya selalu berpikir gitu, bos saya juga yang ngasih tahu kalau programmer ya segitu-segitu aja, karena pasti ada atasannya. Dan saya juga kepikiran, oh iya ya, waktu itu saya jadi programmer, atasan saya yang nggak paham coding, nggak paham IT, itu gajinya lebih gede gitu. Ya udah, saya belajar jadi atasan saya. Dan akhirnya saya waktu kerja dulu waktu di software yang pertama itu, saya diajarin teknik-teknik marketing, teknik ngomong, teknik dealing, negosiasi oleh atasan saya. Akhirnya ilmu itu yang saya pakai, saya kembangkan. Saya belajar untuk selling. Saya akhirnya di tahun itu ketika saya habis resign itu era-eranya sosial media. Saya belajar social media branding, social media marketing, ads, IG ads, saya pelajarin sendiri otodidak. Akhirnya saya kerja di salah satu koperasi di Surabaya. Di situ ilmu saya kepake. Memang saya di sebagai programmer, tapi saya disuruh handle untuk branding konten malah. Jadi programmernya nggak terlalu saya pegang, karena soalnya udah capek ngoding sebenarnya, udah nggak jago waktu itu. Jadi saya dikasih divisi baru untuk mengembangkan konten untuk branding. Akhirnya malah saya dapat ilmu untuk sosial media strategis, spesialis. Namanya juga belajar ya. Mungkin buat teman-teman ada yang tahu kalau kita bekerja di satu tempat, kita nggak bisa berharap banyak hal ya, karena gajinya kecil tapi job desk-nya banyak banget. Waktu itu yang saya alami di koperasi itu. Jadi gajinya emang nggak gede. Waktu itu ya ngepas UMR lah. Waktu itu UMR Surabaya masih 3,5, udah mepet-mepet UMR lah, lumayan lah ya. Tapi job desk-nya banyak banget. Jadi saya waktu itu selain sebagai programmer, saya social media spesialisnya, saya ad spesialisnya, juga content maker, designer, talent, event maker, semuanya saya pegang. Waktu itu saya nggak terbersit untuk mengeluh ya, karena saya mikir, saya bukan memikirkan gajinya emang kecil, tapi saya lebih memilih untuk saya lebih mendapat pengalaman banyak di sini. Saya jadi, anggaplah saya mengkonversikan gaji yang nggak terlalu besar itu menjadi ilmu yang saya dapatkan. Saya nggak mengeluh waktu itu. Bagi saya ya sudah, toh saya tidak merasa tertekan di situ, walaupun saya banyak pekerjaan itu ya, tapi dari kantor itu tidak terlalu yang kayak target enggak. Jadi kayak
Memang saya memang disuruh belajar, kamu tak kasih tugas ini, belajar. Hanya saya belajarin aja, nggak masalah. Gaji saya nggak, logikanya nih kalau megang sebanyak itu kan gajinya harus berkali-kali lipat kan, bener kan? Misal kalau saya cari waktu itu sosial media spesialis aja gajinya bisa 5 juta, 6 juta something ke atas gitu. Tapi saya nggak masalah, karena memang saya belum jago, kan sini saya masih belajar. Saya ambil aja ilmunya, saya pelajarin. Akhirnya nggak masalah, gajinya kecil tapi ilmu saya banyak. Akhirnya di luar kantor saya mengembangkan untuk produk-produk saya sendiri, untuk konten-konten saya sendiri, untuk saya naikkan, saya konsep sendiri dari ilmu yang saya dapatkan dari kantor. Akhirnya sampai di satu titik dari kantor juga saya dikenalkan dengan banyak orang, banyak brand. Akhirnya saya dapat ilmu, dapat wawasan, dapat channel, dapat networking. Akhirnya saya mengembangkan sendiri. Di satu titik akhirnya saya sampingan saya ini lebih besar daripada kantor saya. Akhirnya saya memilih untuk resign karena saya mau fokus untuk handle yang saya punya ini sendiri gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang saya nggak. Kalau orang bertanya kerjanya apa, saya juga bingung. Bahkan karena saya juga stand up comedian, kadang-kadang juga saya kerja sebagai stand up comedian. Saya juga MC, kadang saya juga perform stand up show, kadang juga dulu pernah sebelum masih di kantor juga saya ditawarin kerja jadi host di salah satu TV di Jawa Timur, jadi penyiar juga. Semua saya jabanin karena bagi saya pekerjaan itu yang gajinya tetap itu memang nyaman. Ini adalah sebuah pikiran saya sendiri ya. Pekerjaan dengan gaji tetap kayak kamu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dengan gaji tetap segini, naik jabatan, naik gajinya segini, itu memang nyaman. Tapi kalau saya menilai itu pekerjaan malah nggak ada nyaman-nyamannya bagi saya. Itu bukan zona nyaman, itu zona bahaya malah. Kenapa? Memang secara gaji nyaman, fix segitu. Tapi kan fix segitu kan. Problemnya kan gajimu 8 juta, ya fix 8 juta. Ya kan, 8 juta terus, kecuali kamu naik pangkat gitu. Kan itu memang enak, pasti setiap bulan dapat. Tapi kalau kamu di-compare dengan orang lain yang nekat baku hantam di luar kerja, banyak hal diambil dan lain, gajimu bisa kalah. Kalau ngomongin gaji ya, experience-mu juga kalah. Misal kamu programmer nih, gajinya segini. Di tempat lain ada seorang programmer yang belajar A, B, C, D, E. Ketika dia keluar, dia bisa membangun sendiri yang mungkin lebih gede dari seorang programmer yang cuma di kantor. Tapi saya nggak menyalahkan teman-teman yang menikmati rutinitas ya. Jadi kayak kerja dari jam 8 segini, Senin sampai Sabtu hari ini tinggal, itu mungkin ada yang sudah nyaman kayak gitu. Ini lebih karena diri saya sendiri saja sih. Saya orangnya nggak nyaman untuk mengikuti aturan yang baku yang harus segini, nggak bisa. Jadi akhirnya saya memilih untuk, kalau di luar negeri ada yang istilahnya viral banget namanya side hustle. Jadi saya mengambil side job, banyak hal, ilmu kecil-kecil saya ambil, semuanya ambil, pekerjaan sama yang kecil yang waktu itu saya harus mentargetkan diri saya sendiri. Pemasukan saya harus lebih besar dari pemasukan orang yang kerjanya fix dari 8-5, Senin sampai Sabtu, Senin sampai kapan kayak gitu. Akhirnya ya bisa, dan akhirnya ya gak ada masalah gitu. Tapi saya juga tidak meremehkan teman-teman yang lain. Malah menurut saya mereka keren banget bisa bertahan dalam posisi yang fix seperti itu. Saya nggak bisa. Mungkin memang beda-beda aja stylenya ya kan. Tapi ya gitu, itu adalah perjalanan karir saya, pengalaman saya. Saya tidak meminta untuk teman-teman seperti saya ya tiba-tiba harus nekat keluar kerja, enggak. Jadi saya pun sebenarnya kalau pekerjaan atau usaha yang saya miliki di samping ini tidak mampu mencukupi kehidupan saya, mungkin saya akan tetap bekerja. Saya orangnya fleksibel sih sebenarnya. Saya kerja ikutin aturan Senin Sabtu 8-5 itu masih bisa, nggak ada masalah. Saya orangnya sebenarnya saya workaholic, saya seneng banget bekerja. Tapi ada di satu titik saya sudah punya keluarga, saya punya istri, anak, dan setelah saya pikir-pikir sampingan saya sudah cukup untuk bertahan hidup setidaknya tanpa harus bekerja. Jadi ya udah saya ambil aja. Setidaknya saya bisa mengkonversi waktu saya yang harusnya kerja, saya bisa sama keluarga, saya bisa kerja tengah malam kayak gini, bisa kerja subuh-subuh, bisa kerja setelah anak tidur. Jadi lebih fleksibel bagi saya, lebih nyamannya di situ sih ya. Dan mungkin kalau buat teman-teman kalau nggak nyaman kayak gitu ya nggak apa-apa. Saya malah mendukung teman-teman yang semangat bekerja, yang fix jadwalnya. Itu kalau nggak ada teman-teman, perusahaan apapun, pabrik, bahkan PNS pun atau pemerintahan, kalau nggak ada teman-teman yang betah untuk bekerja kayak gitu, ya nggak jalan. Keberadaan teman-teman itu adalah superhero sebenarnya bagi saya. Teman-teman ini adalah pahlawan yang mampu bertahan dalam kondisi yang kadang tidak nyaman ya kan. Sudah kerjanya tetap, cutinya susah, UMR-nya naiknya berat ya kan, himpitan ekonomi yang nggak masuk akal gitu kan. Sekarang semuanya serba naik, gaji yang nggak naik ya kan. Gaji bener sih naik, awalnya tanggal 1 gajian tanggal 10 naik gitu, molor itu ya, kayak gitu.
saya salut buat teman-teman dan semoga tetap bertahan. Dan untuk teman-teman yang sampai saat ini belum dapat pekerjaan, jangan menyerah. Kalau kalian gagal melamar, kalian bisa mungkin coba mencari side job freelance. Banyak aplikasi, banyak website yang menyediakan lowongan freelance. Kalian coba dulu di situ, kalian cari pengalaman di situ, kalian cari ilmu di situ. Siapa tahu kalian tidak perlu bekerja secara working time, working hour, atau working day ya. Kalian bisa bekerja secara lepas yang mungkin gajinya bisa lebih sama atau mungkin lebih besar. Jadi jangan pernah membatasi skill, jangan pernah membatasi diri kalian sendiri. Kalian tidak pernah tahu potensi kalian sebesar apa. Itu ya. Sampai ketemu juga. Kayaknya segini dulu ya podcastnya. Ini udah berapa menit sih? Waduh, 20 menit lebih ya. Lama ternyata saya ngobrol ini. Padahal masih banyak yang ingin saya ceritakan, tapi nggak perlu ya. Mungkin next time kalau ada konten lagi, atau ketika saya sharing dengan teman-teman yang lain. Teman-teman juga boleh untuk yang di podcast, dengerin ini di podcast, kalian bisa dukung dengan komen, bisa share anything, terserah. Saya sangat menghargai itu. Yang dengerin ini di YouTube juga, silakan kalian subscribe. Kalau kalian merasa konten-konten dari Ayo Gawe Channel ini bermanfaat, silakan juga kalian komen. Mungkin kepingin sharing tentang apa, kepingin sharing dengan siapa. Siapa tahu saya misal, Mas boleh sharing dengan Pak ini yang sukses, yang kerjaannya kayak gini. Kalau memang saya ada channel ke sana, coba akan saya tembusi. Mungkin saya ajak collab juga, kayak gitu ya. Jadi silakan komentar. Kalian juga bisa share video-video, bukan video ini aja ya. Jadi ada beberapa video-video sebelumnya tentang lowongan kerjaan yang mungkin bermanfaat buat saudara, teman, atau kenalan kalian yang belum bekerja. Silakan di-share, karena kami akan mencoba konsisten upload di IG itu, di TikTok itu upload tiap hari untuk konten lowongan pekerjaan. Di YouTube akan kita selang-seling ya. Jadi kadang kita sharing lowongan pekerjaan, kadang kayak sharing kayak gini. Kita juga ada job hunting nantinya. Ini saya belum sempat nemu waktunya aja sih. Jadi kita akan coba cari langsung lowongan kerjaan on-site. Jadi kita keliling-keliling untuk mencari ada nggak sih lowongan kerjaan. Kalau perlu kita interview yang punya yang ngasih kerjaan itu. Jadi gitu, tetap dukung kami. Semoga bisa istiqomah, karena saya nggak ngejar apapun sih. Saya kepingin berbagi manfaat aja, karena bagi saya membagikan informasi lowongan kerja itu yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa ngasih edukasi yang lain-lain. Saya nggak bisa ngajarin teman-teman untuk jadi orang yang hebat, memotivasi saham, or anything, enggak. Saya merasa saya lebih gampang, saya lebih bisa di sini memberikan informasi lowongan kerja berdasarkan pengalaman saya mencari pekerjaan, pernah kena tipu juga. Jadi biar teman-teman tidak mengalami yang mungkin hal-hal buruk yang pernah saya alami, dan mungkin teman-teman bisa lebih gampang dalam mendapatkan pekerjaan. Oke? Sampai jumpa di konten-konten Ayo Gawe berikutnya. Kerja, kerja, kerja.